All right, back to Cosmic Conversations again this week for another episode. It's our fourth episode, yeah, Ya, fourth Franz? episode. Gak kerasa ya, udah fourth episode lagi. Yes, so fourth episode means udah sebulan gak sih? Berarti udah 4 minggu Iya, udah ya 4 we've minggu. Gak been. kerasa ya. Time flies guys, time flies. Yes. Lagi di mana Gue nih? lagi di Hong Kong. Baru nyampe kemarin. And I will leave again later. Luar biasa. Where's next? Next, that's gonna be Kochi. So after 2 days off, I'm gonna be in Kochi, India. I'm actually excited. Kochi? Mhm. Kochi? Oh, that's a city name. Yeah, Kochi. Oke, baru denger. it is actually a thing. Yeah. All right, so today in this episode, we have decided that we will be discussing about astrology and I Astrology. Ching. That's right. So, jadi Yeah. tuh menurut gue ya, dan gue juga yakin Henry setuju nih. Not putting words into your mouth ya Hen ya. Lu koreksi gue aja kalau misalnya lu merasa ini gak akurat. Banyak orang yang merasa astrologi itu hanya kayak misalnya nih kalian lihat di Instagram post nih Libra misalnya kayak gini. Juga kalau misalnya kalian lihat di Threads atau enggak di X kayak gitu, eight traits of Aries. Terus banyak juga orang yang ngomong, iya gue tuh orangnya pemarah atau enggak gue tuh orangnya tuh kayak berjiwa bebas karena gue tuh Aries kayak gitu. Padahal itu lebih dari itu ya Hen, ya gak sih? Yes, benar. Itu mungkin hanya 1% lah dari 100% of the whole truth about astrology. Makanya hari ini gua sama Henry bakal mengupas sedikit introduction mengenai apa sejarahnya astrologi ini. Soalnya kan ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit gitu. Ilham, orang-orang langsung mudeng, langsung ngerti, kalau gua Taurus tuh gua kayak gini kan gayaannya itu kan ada evolusinya dengan sejarah manusia. Lalu meskipun metode ini udah tua banget, kita bakal ngobrolin juga apakah masih relevan di society modern kita ini loh. Dan gak cuma dari sisi astrology doang, but we also gonna highlight about I Ching ya, since France is a I Ching practitioner, or what do you call it, I Ching Diviner. diviner. Yeah. Again, I want to remind everyone yang mungkin baru pertama kali being exposed to our content, Cosmic Conversations is a platform about life in general. We're going to discuss about love, relationship, but we're also going to discuss about astrology and I Ching because we both of us do those practices gitu ya. I've been doing astrology reading since 2020, so I'm entering my 6th year actually, and France have been doing I Ching since when? Well, I accepted my mandate ya. Jadi tuh sebenarnya tuh gue belajarnya udah dari berapa tahun lalu, dan karena ini kan banyak foundationnya ya kayak tentang Confucianism, lalu tentang Taoism dan lain-lainnya. Cuman gue sih baru aktif untuk benar-benar bantu orang tuh baru tahun ini gitu. So when you say that you receive a mandate, so how did it go? Kalau religions kan ada sekolahnya, ada seminari gitu mungkin, ada mentor gitu. Gue sih mainly itu ya ngobrol sama orang-orang yang lebih senior dari gue, lalu dengan biksu-biksu yang benar-benar kayak practice divination di like in some temples in Thailand gitu. Dan kata orang-orang yang ngerti kayak gitu, it runs in my family gitu loh. Jadi agak serem gitu kan. Nah tadinya tuh gue gak mau ikut-ikutan kayak gini karena gue takut guys. Gue tuh Takutnya tuh kenapa? Oke, fine gitu. Terlepas dari kalian percaya gak percaya ya, kadang-kadang tuh gue tuh suka kayak diikutin sama kayak some unseen entity gitu loh. Dan itu tuh gue tuh takut guys. Nah makanya begitu gue dikasih tahu nih sama orang, ya sebelum lu umur 31 tuh lu harus terima mandatnya bahwa lu tuh you have this kind of innate power to do something spiritual gitu loh. Tadinya itu gue gak mau. Nah cuman gue mikir ya apa ya metode yang nggak ada involvementnya sama spirit tapi tetap melibatkan usaha manusia. Terus gue cari-cari nih
I Dan karena gue bisa see. bahasa Mandarin juga, gue mikir kenapa gue gak cobain Mhm. I Ching aja gitu loh. Jadi ya udah gue mulai belajar sendiri, baca-baca texting classical Chinese, lalu si teks I Hmm. Chingnya sendiri, lalu buku tentang Taoism, Tao Te Ching itu nama bukunya. Juga tentang Analects dari Confucius. Lalu aku juga bikin diri gue sendiri tuh familiar sama sejarah Cina kayak gitu untuk bacaan yang lebih akurat. Gue juga banyak baca buku psikologi dari dulu. And you know what? Everything aligns Hmm. and they help gitu loh. And now I'm a teaching Hmm. diviner. Wow, what a journey ya. Tapi it's very interesting karena kalau kalau dari sisinya Franz itu ya gue juga nggak tahu sih bahwa gue akan end up doing this gitu ya. Tapi it's funny that you have been quote unquote prepared by the universe that you have been having this interest gitu ya towards like Chinese histories and other stuff that leads you to this path. Ya nggak Yeah. sih? Right? For kalau misalnya, for example, like you said yes to being a teaching diviner, but you never had the encounter to all the informations in the past, kayaknya juga lebih lama lagi gitu belajarnya ya nggak? Bener sih, iya sih. Karena I Ching itu kan tua banget ya. Kayak mungkin sama-sama tua, kayak sama tuanya dengan astrologi atau mungkin lebih tua sedikit atau enggak astrologi lebih tua sedikit, pokoknya tua banget ini. Nah, jadi tuh mulai Hmm. diorganisirnya ya, itu tuh dari tahun Hmm. 1000 sebelum Masehi. Jadi sekitar 3000 tahun lalu gitu loh, guys. Nah, tapi itu si basisnya jauh lebih lama lagi, udah sekitar 5000 tahun dari zaman dinasti Shang, waktu orang-orang tuh masih nulis di tulang, masih nulis di Hmm. besi kayak gitu loh. Nah, See, makanya kalau wait, misalnya tapi belajar hmm. terus gak ada basisnya sama sekali, gak bisa baca Wen Yan Wen atau classical Chinese kayak gitu tuh, itu susah sih. Hmm. Karena bahasanya I tua see. banget gitu. Mhm. Jadi bukan bahasa Mandarin yang Definitely conversational di no. kehidupan Definitely sehari-hari no. ya. It's like learning a Ah, different language. It's so hard. I still struggle, wow. guys. It's very hard. Yeah, 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 yeah. So you've been doing this for a year. Mhm. Nolong Ya tadi orangnya one gue year. bilang gue tuh 5 tahun doing this, tapi actually that's not technically correct karena kalau dihitung dari gue mulai bantuin orangnya, it's probably 2022. Jadi 3 tahun 3 tahun. ya, Mhm. 3 tahun. And then the first 2 years gue fully belajar dari buku, otodidak, terus juga I had some mentors Mhm. gitu that I can ask about this whole thing. And took an 8 semester course di ada namanya Capella Astrology di Indonesia. And right now I'm in my 7th semester. Jadi um, sebenarnya kalau ditanya are you an astrologer, gue belum pede jawab yes I am an astrologer karena technically gue belum graduated gitu ya. Tapi my lecturer said that it depends how many chart have you read in the past. And for her, it's like at least you have read like 200 charts. And then I, I think I have performed 200 readings for the past 3 years. What I see from this practice is kayak tadi Franz bilang, it's not a pop culture thing. I see this like a very powerful tool to help people understand themselves Mhm. gitu. Mhm. Nah, Ya, lu pertamanya masuk ke di astrologi ini gimana nih, Hen? gua tuh ya dari kecil, gua tuh selalu suka dengan yang namanya personality stuff Oke. gitu, kayak kayak 16 personalities, kayak enneagrams, kayak have you heard about DISC, test gitu ya. Even even before that, pas tahun 2000-an gitu kayak Facebook tuh mulai ada ya Mhm. kan. And then I don't know if you remember or not, the first year of Facebook existing tuh dulu banyak banget personality quiz. Banyak. Jadi kayak kayak misalnya which Friends character are you? Which The Simpsons character are you? Or how's your personality based on your blood type? Yang Oh kayak iya, iya. gitu-gitu. Nah, dulu gue dulu gue gila, gue obsessed with taking one
taking each quiz, and then gue yang selalu kayak share it to my friends, kayak lu coba dong isi yang ini gitu. So I've always been like tertarik gitu ya dengan mengetahui personality orang, dengan mengetahui how people works. And then jadi gue tuh tertarik banget sih sama hal-hal yang kayak mempelajari personality orang. Terus di tahun 2020 COVID happen, and then dulu tuh ada Clubhouse, kayak podcast, bukan podcast ya, dimana orang bisa buka kelas dan ngobrol segala macam. Nah disitulah gue terpapar dengan yang namanya birth chart stuff. And then ya udah gue mulai memperdalam, gue baru tahu bahwa ternyata kita tuh nggak cuma satu zodiac sign doang, kita tuh dipengaruhi semuanya gitu. Oke, jadi itu startnya guys. Nah, tadi kan kita bahas nih, astrologi itu sama I Ching itu tua banget. Itu awal mulanya gimana sih bisa muncul astrologi ini? Tadi I Ching berapa tahun nih? Diorganisirnya sih 3.000. sekitar 3.000 tahun lalu. Cuman si knowledge-nya sih mulai adanya sekitar 5.000 tahun lalu, something like that. Awalnya tuh it came out as an oracle bones. It started as oracle bones. Jadi tuh orang zaman dulu kalau misalnya mau divination nih, mau nanya ke alam semesta, gue harus perang gak ya, misalnya kayak gitu. Nah mereka tulis pertanyaannya di tulang nih, di tulang punggung sapi kayak gitu. Ox, apa sih ox bahasa Indonesianya? Kerbau ya? Kerbau, oke. Ox gitu, kayak ox capula gitu. Ditulis, nah terus tuh dibakar. Nah nanti tuh ntar kan tulang retak nih gara-gara panas nih, memuai gitu si tulangnya. Nah mereka interpretasi si cracknya artinya apa gitu loh. Nah mulainya dari sana. Nah sekitar dari 3.000 tahun lalu ada seorang raja dari zaman dinasti Zhou, namanya Raja Wen, King Wen of Zhou, Zhou Wen Wang. Ntar gua kasih sih itu ya tulisan Mandarinnya. Kayak gitu. Nah dia Mati gue kalau disuruh cari sendiri. Nah, jadi tuh dia mengorganisir si pengetahuan kuno ini jadi satu buku divination namanya I Ching. Jadi Yi itu sebenarnya tuh kata bahasa Mandarin yang artinya perubahan. Ching itu artinya buku. Jadi tuh di bahasa Inggris sekarang akhirnya namanya jadi Book of Changes ya, gitu loh. Atau enggak dalam bahasa Mandarin juga bisa dipanggil Chou Yi. Jadi itu specifically it refers to this book that was written by this King Wen of Zhou Dynasty. Gitu loh. Itu asal mula I Ching. Right. Nah, kalau astrology, jadi awal mulanya tuh dari Mesopotamia, kayak baru mulai didiscovernya itu juga around 3000 sebelum Masehi. Jadi bangsa Babilonia tuh dulu ya suka mengamati pergerakan benda langit. Bahkan kalau misalnya I watch a documentary di Netflix, gue lupa judulnya apa, tapi soal bangunan-bangunan tertua di dunia gitu ya, yang membuktikan bahwa peradaban kita tuh tua banget. Nah di Mesopotamia itu ada semacam jam dari batu yang diberdirikan untuk mengetahui ya posisi benda-benda langit gitu, kayak matahari di bulan ini ada di derajat keberapa, Saturnus ada di derajat keberapa, dan lain sebagainya. Pada zaman dulu belum ada ini ya guys, belum ada, bear in mind, belum ada polusi cahaya gitu. Jadi orang zaman sekarang tuh mungkin nggak bisa relate ketika disuruh membayangkan, oh kita emang bisa ngelihat dengan mata telanjang sampai Saturnus gitu, padahal teleskop belum ada. Ternyata bisa, karena gini ya, gue kan di Bali, dan di Bali tuh kalau pas lagi nyepi kan semua orang mematikan lampu. Disitulah baru terpapar bahwa, oh zaman dulu ketika nggak ada listrik, nggak ada lampu, actually everything yang ada di langit tuh lebih kelihatan kasat mata gitu. Nah, kalau sekarang kan kita sudah terganggu, terdistract mata kita dengan polusi cahaya namanya gitu ya. Jadi of course kita udah nggak bisa lagi ngeliat dengan mata telanjang benda-benda langit tersebut. Nah tapi zaman dulu you can see sampai Saturn gitu. Ya, jadi zaman dulu tuh terkenalnya cuma 7 planet. The rest of the planets, Uranus, Neptune, and Pluto itu baru ditemuin di 1900-an. Itu pun sudah ada teleskop gitu ya. Tapi itu juga karena orbitnya mereka berbeda lah gitu. But anyway, jadi ada orang-orang yang mengamati si perputaran benda-benda langit ini, lalu ekuator bumi ternyata dikelilingi 12 rasi bintang. Sebenarnya rasi bintang di langit kan banyak banget ya, ada ratusan gitu. Kayak ada Andromeda lah, ada apalah gitu sih, banyak banget. Nggak cuman Leo, nggak cuman Virgo gitu ya. Tapi bukan surprisingly sih, kalau gue bisa put it in the exact word, lebih kayak magically, magnificently,
12 ini yang mengelilingi bumi gitu, ada di ekuatornya bumi. And then people start to menginterpretasikan bahwa, oh kalau bulan lagi ada di dalam rasi bintang yang berbentuk kambing, ternyata yang terjadi adalah ini. Orang yang lahir tuh punya personality ini. Even all the kings zaman dulu tuh ya, they relied on astrologers untuk nanya kondisi kalau lagi perang kapan harus tindak, kapan harus apa segala macam. Even the birth of baby Jesus was also predicted by astrologers gitu karena there's something shifted in the sky when Jesus was born. Kalau bisa ditarik garis merahnya nih, sebenarnya the world that we live in, the universe ini tuh sebenarnya has been trying to speak to us through symbols ya. Iya, karena ini ya, gue mau nambahin karena kan tadi lu ngomong lu gak yakin kenapa orang-orang zaman dulu mengamati benda langit, mengamati sekitarnya kayak gitu. Karena mereka tuh ya seiring dengan berjalannya waktu, society umat manusia ini kan dari tadinya hunters gatherers gitu kan guys, yang hanya memburu tuh terus tinggal di gua. Lalu mereka juga kan membentuk komunitas, lalu jadi desa, lalu jadi kota, dari kota ini jadi satu negara, kayak gitu kan. Mereka perlu ada agriculture ya, kayak perlu bercocok tanam. Dan kalau misalnya mereka mau bercocok tanam tuh kan ada waktu-waktunya kan. Nah, makanya mereka mulai mengamati nih, oh kalau misalnya lagi musim ini si mataharinya di sini misalnya, oh mungkin summernya lebih sedikit, oh mungkin karena si bintang ini, lalu si pergerakan airnya gini, ya mereka kan harus planning ya, kan harus ada city planning, dan apalagi orang-orang dari daerah sana nih, dari Mesopotamia, orang Timur Tengah tuh dulu tuh advance banget guys, mereka punya irigasi dong, luar biasa gak? Mereka punya irigasi man. Bayangin orang dari ribuan tahun lalu punya irigasi, mereka juga punya sistem sungai, lalu mereka juga punya taman gantung guys. Dan taman gantung kan bayangin sih itunya apa sih? Logistiknya gila banget kan, airnya lah, tanahnya lah, tanamannya lah, kapan mekar, kapan mereka gugur, mereka perlu tahu itu. Nah makanya mereka observe. Yeah, that's very good additions to what I'm saying. Interestingly, si astrologi ini justru menyebarnya to the Western countries, to Europe, to Europe sih mostly karena kemudian dipakai sama bangsa Yunani, bangsa Romawi gitu ya. Sampai akhirnya kalau di Afrika yang berpengaruh itu Mesir, terus juga kalau di Timur Tengah itu kemudian ada juga astrologi Arab gitu. Jadi dan akhirnya India. Jadi negara-negara yang tadi gue sebutin tuh punya ibaratnya sistem astrologi mereka sendiri, tapi jadi di kuliah gua nih dipelajarin tuh semuanya. Jadi kita bandingin, oh kalau Arab gini, kalau China gini, kalau India gini, apa segala macam. Dan tapi ternyata semua itu surprisingly align aja gitu. Walaupun bahasanya beda-beda, istilahnya beda-beda, teknisnya beda-beda, tapi the messages are the same. By the way guys, tadi kan Henry ngomong ya, raja-raja zaman dulu tuh rely quite heavily on astrology. You know what? It's actually true. Karena nih, gua kasih contoh ya, Queen Elizabeth the First nih of England, Eropa banget kan, dan jelas orang Protestan nih dia nih, orang Kristen gitu. Tapi itu dia juga punya seorang astrologer yang dia percaya. Dan waktu dia mau eksekusi si Mary the First of Scotland itu nih, yang sepupunya sendiri, dia juga kayak konsultasi sama astrologer gitu loh guys. Dan ada di film itu The ya Bowling benar. Girls Itu sih? meskipun di itu ya, Or apa ya? didramatisir, tapi it's actually historically it's there. Like the office of astrology itu it's really there. Dan juga dari sisi timur ya, dulu kaisar-kaisar dan raja-raja zaman dulu tuh selalu punya satu office gitu yang benar-benar ngatur tentang feng shui, lalu tentang tanggal-tanggal hoki, lalu Office of Divination kayak gitu, yang akhirnya di Qing Dynasty nih, di dinastinya terakhir dari Imperial China gitu, mereka namanya Qin Tianqian. Jadi mereka benar-benar ngurusin tentang ini, perbintangan, lalu tentang I Ching, divination, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan metafisik dan astrologi
feng shui dan Hmm, divination gitu. It really literally exists everywhere in all I cultures see. gitu loh. Gue penasaran kenapa I Ching itu nggak terekspos segitunya dibandingin sistem yang lain, Feng Shui, or even the word Taoism is more familiar to my ears than I Ching itself. Kayaknya kalau gue nggak ketemu lu, I would never know that there's this thing about I Ching gitu. Sementara kalau astrology, it's quite a too popular to mass market yang sometimes kadang bisa jadi very misleading karena banyak orang merasa mereka mengerti gitu kan. Kenapa I Ching tuh nggak segitu expose-nya gitu. Kalau misalnya menurut gue ya, sebagai orang yang practice this method kayak gitu, karena ini tuh bener-bener it has to be quite specific to a certain question. Jadi misalnya nih, lu juga udah pernah nyobain kan bacaan sama gue gitu loh. Itu one. Ya, ya. Number two, because it's extremely old. Dan kadang-kadang tuh si bahasanya tuh kriptik banget. Ini tuh gue ngerjain divination tuh, itu tuh ada manualnya kan. Dan misalnya lu nanya nih ke gue nih pertanyaannya, misalnya energi gue mengenai keuangan gue di 3 bulan ke depan gimana. Nah ntar tuh itu kan generate hasil kan. Nah si hasilnya tuh kadang-kadang bisa kriptik banget dan Ya. cukup sedikit orang yang gak mau belajar sedalam itu karena ya susah gitu loh. Makanya nggak terlalu populer. Dan kalau misalnya kalian hanya belajar hanya Oke. skin deep ya, hanya permukaannya doang, itu tuh kayak ngawang-ngawang gitu loh guys, kayak what the hell, like what's that? Karena itu tuh hasil oracles kan, dan bahasanya tuh kayak, hah? Gak ngerti gitu. Makanya menurut gue itu kenapa gak populer. Dan juga the spread of Taoism ya guys ya. Jadi the spread of Taoism, by the way Taoism itu bukan agama guys, please. It's more like a philosophy, it's a way Ya. of living kayak gitu. Kalian gak akan pernah, misalnya kalian ke Jepang, ke China atau enggak ke Taiwan kayak gitu, terus kalian tanya agama lu apa? Gak akan kalian pernah ketemu ada orang yang ngomong, oh I'm a Taoist kayak gitu tuh enggak. Cuman kalau misalnya kalian observe their way of living, it's the Taoism way of living gitu loh. Jadi itu bukan agama. That's one. Just want to establish that. Dan ya, gue lanjutin tadi ya, persebaran Taoism itu kan nggak seluas gimana ya dibandingin astrologi yang dibawa sama orang-orang Barat yang menyebar agama Kristen atau enggak kolonialisme gitu loh. Dan Taoism tuh kalian nggak pernah kan dengar bangsa dijajah sama bangsa Cina, nggak pernah kan? Atau bangsa dijajah sama apa ya? Sama orang Vietnam atau enggak sama orang Jepang. Ya Jepang cuman akhir-akhir dari early of the 20th century kan, and that's all about it. Mereka nggak bawa agama juga. Jadinya nyebarnya hanya di situ-situ aja gitu loh, nggak kayak astrologi gitu sih. Sementara kalau di astrology ya, orang tuh salah persepsi, salah kaprah banget, kayak mikirnya tuh gampang. Dulu gue juga mikirnya itu gampang sih. Sampai gue belajar guys, gila men, ternyata susah banget. Terus kayak kalau astrology tuh secara digital udah banyak platformnya untuk kita menghitung the birth chart, the transit chart, solar chart, whatever it is. Kapan ada retrograde lagi, kapan ini, kapan itu gitu ya. Tapi you know what, di salah satu semester, my lecturer tuh insisted us to do a manual hitung-hitungan calculation on the degree of the planet when we were born. Gila men, itu otak gue ya kayak anjir. Terus disuruh gambar chartnya sendiri gitu. Karena dia bilang, we cannot fully rely on technology. Kalau one day teknologi ini hilang, at least as an astrologer, you can still do that without the websites. I'm like, oh shit, bener lagi gitu. Jadi